Saudara, saat ini kita menuju ke gedung Barreskrim Polri. Kita akan tunggu pernyataan atau kita dengarkan bersama pernyataan dari Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo terkait dengan kasus Joko Chandra terpidana pengalihan hak tagih Bank Bali. Barreskrim, Divpropam, serta unsur Irwasum Polri, kami sampaikan bahwa baru saja kami selesai melaksanakan kegiatan gelar perkara terkait dengan kasus buron narapidana Joko Chandra yang kemudian melakukan upaya-upaya yang kemudian memunculkan permasalahan hukum terkait dengan proses kepengurusan PK. Gelar hari ini dihadiri oleh Deputi Penindakan KPK, Direktur Lidik, Direktur Sidik, bagian penuntutan, dan juga koordinator dan supervisi KPK. Ini kami lakukan sebagai bentuk transparansi Polri dalam rangka memproses kasus yang terjadi yang terkait dengan Joko Chandra. Ini juga bagian dari upaya kami untuk meningkatkan sinergitas dengan APH, dalam hal ini rekan-rekan dari KPK. Dari hasil gelar, kami sepakat membagi peristiwa Joko Chandra ini menjadi 3 klaster peristiwa. Peristiwa pertama adalah klaster di tahun 2008-2009, di mana ada informasi yang nanti akan kami dalami bersama-sama terkait ada dugaan penyalahgunaan wewenang pada saat itu. Kemudian klaster kedua adalah peristiwa yang terjadi di akhir 2019 atau sekitar bulan November 2019, di mana terjadi suatu peristiwa terkait dengan adanya pertemuan saudara Joko Chandra, saudara P, dan saudara ANT terkait dengan rencana pengurusan fatwa dan proses PK. Terkait dengan kasus tersebut, saat ini sudah dilaksanakan penyidikan oleh rekan-rekan kita di Kejaksaan. Kemudian klaster atau peristiwa ketiga adalah terkait dengan proses penghapusan red notice, pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu, di mana terkait dengan peristiwa tersebut, beberapa waktu yang lalu kita sudah menetapkan tersangka, dan hari ini kita melaksanakan proses gelar untuk mendalami dan menetapkan yang terkait dengan masalah aliran dana. Tentunya di dalam proses selanjutnya kami akan terus bekerja sama dengan KPK dalam bentuk supervisi dan koordinasi sebagai bentuk transparansi kita terhadap publik, dan kita serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam rilis terkait dengan masalah gelar. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadis Humas. Namun demikian, sebelumnya Pak Deputi Penindakan, silahkan apabila ada hal yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Kabar Reskrim dan jajarannya. Hari ini kami sengaja datang ke sini untuk menghadiri undangan gelar perkara terkait masalah kasus yang berkaitan dengan JTS.
kami selaku Deputi Penindakan KPK sangat apresiasi terhadap Bapak Kabar Eskrim, dan kami bisa melihat, menilai dari luar maupun dari dalam, apa yang dilakukan oleh Bareskrim sudah sangat on track. Jadi kami secara kewenangan, kami mempunyai kewenangan koordinasi, supervisi, dan sebelum kami meminta supervisi, beliau sudah dengan terbuka kami untuk masuk. Dan memang ada hal-hal yang tadi beberapa di klaster tertentu, kami yang dulu juga pernah menangani tentang yang berkait dengan JTS, mungkin ini juga sebagai informasi tambahan buat kami juga. Nanti tentunya akan bisa dikerjasamakan dengan kami. Dan demikian juga sebenarnya dengan kejaksaan, kami juga akan tetap memonitor, ya, karena sesuai dengan kewenangan kami untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Dan dalam hal koordinasi kami juga punya beberapa fasilitas perbantuan, seperti misalnya mencari DPO, atau dalam hal ini yang tadi sudah dibahas bersama adalah tentang rekonstruksi. Kalau ini memang diperlukan oleh Bareskrim, kami akan sangat mendukung untuk bisa terlaksana rekonstruksi ini dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Dan kembali sekali lagi kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim terhadap penyidikan ini, yang kita bisa melihat bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama semuanya bisa terungkap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadif Humas. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saudara kita mendengarkan pernyataan dari Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo dan juga Deputi Penindakan KPK M. Hadiono yang menjelaskan bahwa saat ini kasus Joko Chandra dibagi menjadi 3 klaster, masing-masing diduga adalah penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tahun 2008 hingga 2009, kemudian ada pertemuan yang diduga terjadi pada tahun 2019 bersama sejumlah pihak untuk pengurusan peninjauan kembali, dan yang terakhir adalah penghapusan red notice, kemudian surat jalan palsu yang dibawa penyidikan Bareskrim Polri.